Kami orang-orang perjuangan adalah merdeka bagai burung terbang di udara. Oleh sebab itu, tak akan pernah bisa bersama dengan pemerintahan Tuan. Saya pernah membaca sebuah karya tulis atau artikel yang saya buka di website setiap hari, bercerita tentang sebuah daerah yang bernama Tamiang. Di situ saya baca Tamiang merupakan negeri para raja. Sementara saya tidak pernah tahu ada berapa banyak kerajaan di sana dan siapa keturunan daripada raja tersebut. Berjalan beriring waktu, saya ketemu dengan beberapa orang, di mana pertemuan yang tidak disengaja, dan akhirnya saya bertanya-tanya tentang kenapa nama saya di depannya ada bergelar Tengku. Kakek saya bernama Tengku Harun, almarhum, dan ayah saya bernama Tengku Indrasa pun tidak pernah menceritakan Tengku itu apa, dia berasal dari mana, dari kerajaan apa. Berjalan beriring waktu, akhirnya saya sampai pada satu titik yang bernama Tamiang. Saya mulai bertanya-tanya kepada masyarakat yang ada di sana, apa sebenarnya raja, ada berapa kerajaan tersebut, dan siapa putra raja. Akhirnya saya ketemu di suatu tempat yang namanya Sruwe. Di Sruwe itu diceritakan, di situ pernah ada berdiri kerajaan lama yang saya pikir itu adalah kerajaan saya. Ternyata bukan. Kemudian saya berjalan terus-menerus menyusurin Kabupaten Tamiang, ketemu dengan seorang yang katanya putra mahkota di Tamiang. Dia dari kerajaan Sungeyu. Saya pun tidak pernah tahu Sungeyu apakah kerajaan saya. Akhirnya saya ketemu dengan sepupu bapak saya. Bapak saya, dia memberikan sebuah artikel yang menurut saya artikel sangat sederhana, ditulis menjadi satu bahan tesis bagi seorang mahasiswa yang menuju gelar kesederhanaan. Di situ saya mulai membaca, dan akhirnya Tuhan juga mempertemukan saya dengan seorang yang mungkin sama-sama yang senang tentang menggali nilai-nilai sejarah. Setelah saya baca, saya juga nggak percaya. Saya dilahirkan di negeri ini dari seorang pejuang besar. Yang saya tahu Aceh adalah pejuangnya cuma Cut Nyadim, Tengku Umar, Panglima Polen, dan lain-lain. Tidak pernah nama leluhur saya tercantum pada artikel apapun yang saya baca dari tulisan sejarawan yang ada di sana. Beriring waktu saya senang main di Facebook, kemudian ada seorang sejarawan dari Belanda yang bernama Mr. Donald. Mr. Donald juga melakukan kontak dengan saya, kemudian memberikan beberapa artikel yang menurut saya sangat menarik. Dari start disitulah, saya kemudian mencoba untuk mempublikasikan cerita yang sederhana ini. Biasanya, putra bangsawan itu lebih tertarik untuk melestarikan harta warisan dan sifat material. Hampir semuanya seperti itu. Malah kadang-kadang terjadi konflik internal bersama ahli waris. Saya ngerasa sebenarnya nilai yang lebih berharga itu bukan cuma sekedar tanah warisan atau istana atau yang lainnya, tapi ada satu cerita sejarah yang paling tidak negeri ini tahu. Efek ini mulai menggelegar buat saya ketika saya mendapat hujatan dari segelintir orang-orang yang berada di lingkungan saya dengan gelar Tengku. Lingkungan saya mengatakan kalau Tengku memang dulu iya bangsawan, tapi di balik itu Tengku dianggap pengkhianat. Tengku merupakan atau bangsawan Melayu merupakan penyatanganan dari Belanda. Hal ini tidak mudah untuk kita bisa berbaur di masyarakat kita sendiri.
bercerita tentang kerajaan Melayu yang ada di pesisir timur, saya nggak tahu harus memulai dari mana. Karena saya juga bukan ahli sejarah, ataupun orang yang benar-benar mengetahui tentang sejarah Melayu sebenarnya. Tapi saya akan coba untuk memberikan informasi tentang kerajaan Karangtamiang yang merupakan kerajaan atau turunan dari saya sendiri. Kerajaan Tamiang ini sebenarnya kerajaannya sudah cukup lama. Pecahan dari kerajaan tua Tamiang yang raja terkenalnya adalah Raja Muda Sedia. Dan sekarang pun Tamiang dikenal dengan Bumi Muda Sedia. Pencarian ini sebenarnya butuh waktu yang sangat panjang bagi saya untuk mengetahui apa sebenarnya kerajaan Karang tersebut. Siapa raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Karang. Kemudian beriring waktu, saya setahap demi setahap pelan-pelan mulai berusaha untuk mencari kebenaran tentang cerita. Ini kan orang mungkin tahu. Di Pantai Gingu tu kan, di Gingu dulu, kan tu menuju sana Karang. Sananya di balik sana. Sana jauh lagi. Bukit, bukit Karang. Kita mungkin boleh lihat ke belakang, tidak begitu banyak bangsawan-bangsawan Melayu yang berani menggunakan gelar tengku pada nama mereka. Itu banyak alasan kenapa mereka tidak berani. Salah satunya adalah karena kerajaan Melayu pada masa sebelum berdirinya negara ini dianggap tidak sama atau penentangan dari pihak Belanda. Apa wilayah ini Pak orang Cina? Sebenarnya saya juga tidak pernah tertarik atau berusaha mencari apa itu tengku, mengapa ada yang namanya kerajaan. Karena kebetulan saya tumbuh di daerah, di lingkungan yang memang benar-benar heterogen, yang tidak melihat latar belakang terutama dari bangsawan. Ada satu titik yang mulai buat saya tertarik adalah ketika saya digiring untuk masuk pada tahap penghinaan buat bangsa-bangsa Melayu. Penghinaan terutama yang saya urai dari awal tadi karena dianggap Melayu adalah penentangan dari Belanda. Sebenarnya ada satu titik yang membuat saya untuk berusaha menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya tidak semua bangsawan Melayu yang seperti itu. Dimulai dengan bertanya-tanya kepada paman-paman saya, terutama paman yang memang berdomisili di daerah asal saya, yaitu Tamiang. Karena saya tidak pernah tinggal di Tamiang, meskipun kakek saya adalah putra asli Tamiang. Inilah bentuk perahu Tamiang waktu diserang oleh Majapahit. Sriwijaya. Majapahit. Paman saya hanya memberikan saya sebuah tulisan kecil, tulisan tentang sejarah kerajaan. Tapi dengan tulisan kecil itu membuat saya semakin yakin kalau kerajaan kami itu bukan bagian dari kerajaan pesisir timur yang pernah dianggap oleh sebagian orang merupakan penyentangan dari Belanda atau memiliki hubungan kerjasama yang menguntungkan pada pihak Belanda, bukan memihak kepada rakyat pada masa itu. Ini adalah gambar monumen perjuangan Raja Silang melawan Belanda. Tepatnya terjadi pertempuran di Lubuk Arai. Ini banyak menewaskan dari pihak kedua belah pihak, baik prajurit Belanda maupun laskar-laskar dari Tamiang. Sayangnya tugu ini sekarang sudah dihancurkan. Begitu terkejutnya saya ketika membaca email dari rekan saya tersebut. Di situ dengan jelas dinyatakan bahwasannya perang Tamiang sama besarnya dengan perang-perang yang ada di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Umar, Cuk Nyadin, Cik Ditiro.
Ya, saya nggak juga dapat memastikan bahwasannya Tamiang itu adalah salah satu kerajaan tua yang ada di pesisir Sumatera Timur. Tapi pernah membaca dari berbagai literatur bahwasanya dulu pernah ada penyerangan-penyerangan dari kerajaan-kerajaan yang ada di India, yaitu Raja Chola. Tamiang itu agak sedikit unik buat saya gitu. Kalau dari etniknya, dari culture-nya, dia lebih dekat kepada Melayu. Tapi saat ini dia berada di wilayah Nanggro Aceh Darussalam. Maka dia dijadikan nama kabupatennya saat ini adalah Aceh Tamiang. Ya, yang saya ketahui, saya juga nggak tahu saya benar apa enggak. Dulu di Tamiang itu ada beberapa fase kerajaan. Beberapa fase kerajaan. Pertama dari zamannya sebelum masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, yang terkenal dipimpin oleh Raja Muda Sedia. Dari Raja Muda Sedia itu pecah menjadi dua kerajaan. Yang satunya namanya Kerajaan Karang, kebetulan masih garis keturunan dari saya langsung. Yang satunya Kerajaan Kejuran Muda. Ya, kita tahu bersama zaman sekarang ini banyak orang yang mengaku kalau mereka itu mengetahui sejarah dengan baik, merasa sumber dari mereka itu adalah yang paling benar, informasi dari pihak-pihak lain dianggap salah, karena pakemnya masih mengikuti dari cerita-cerita ataupun dari informasi nenek moyang yang belum bisa kita ketahui kebenarannya. Ada beberapa hal unik yang saya melihat dari sisi kerajaan Tamiang ini. Dari pasca masuknya, sebelum masuknya Islam atau masuknya Islam, kemudian masa-masa beralihnya dari kerajaan kemudian menjadi republik. Saya juga nggak tahu pasti apakah informasi ini benar apa enggak, tapi paling tidak kita ada tidak mengunikan di negara ini ada dua daerah istimewa yang diberikan pemerintah kepada provinsi yang ada saat ini di Indonesia. Pertama daerah istimewa Yogyakarta, kemudian adalah daerah istimewa Aceh. Cuman letak perbedaannya, kalau istimewa Yogyakarta itu lebih kepada Sultan merangkap sebagai kepala pemerintahan. Tapi kalau di Aceh sendiri, saya sendiri melihat belum tahu di mana letak keistimewaannya. Apa karena faktor kanon Islam atau ada faktor-faktor yang lain antara pemerintah pusat maupun para pemimpin Aceh pada masa itu. Satu hal lagi yang menjadi tanda tanya besar bagi saya, saat Indonesia ini menjadi sebuah negara republik yang diproklamasikan Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 kemarin, kita nggak tahu setelah pasca kemerdekaan kenapa masih ada pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di negara ini. Salah satunya di Aceh juga masih ada pemberontakan DITI yang dipimpin oleh Daud Breh. Saya nggak tahu gimana bergeningnya pada itu. Raja-raja harus tunduk terhadap Soekarno. Kalau menurut saya nggak begitu ingin tahu, tapi paling tidak ada orang-orang ataupun pelaku sejarah yang memberitahukan kepada kita untuk berani membukakan sebenarnya cerita sejarah yang sebenarnya bagi kita. Saya sendiri juga usia masih muda, pengalaman di bidang sejarah juga pastinya nggak ada. Hanya berusaha untuk memberanikan diri masuk kepada ranah sejarah. Yang sejarah saya sendiri sebenarnya benar apa enggak saya juga nggak tahu. Sewaktu kemarin saya berani untuk membuat web, kemudian mempublikasikan artikel-artikel yang sangat sederhana ini ke salah satu media cetak di Sumatera Utara. Dari lingkungan keluarga sendiri banyak yang mentertawakan saya, ataupun menganggap saya sok pinter. Buat saya bukan masalah pinter atau tidaknya. Bagi saya bagaimana adalah kita berani untuk menceritakan sejarah, memberikan suatu respon kepada masyarakat umum yang mengetahui benar-benar akan sejarah Tamiang khususnya ini. Dengan harapan saya ada orang-orang yang peduli, ya, memberikan input maupun cita-cita sejarah yang benar bagi Tamiang. Ada satu hal unik yang saya perlu ceritakan di sini. Satu hal yang membuat saya semakin terpanggil sewaktu saya datang ke kampung saya itu, saya nggak pernah tahu kalau di Tamiang itu pernah ada 5 kerajaan yang berdiri di sana.
Yang saya kirain hanya cuma kerajaan Karang aja yang ada di Tamiang. Di situ saya ketemu sama seseorang yang ternyata dia adalah saudara saya, masih kerabat saya, meskipun tidak dekat, tapi masih garis keturunan dari dari Tengku Raja Silang, raja ke-9 dari kerajaan Karang. Dia memohon kepada saya pada masa itu untuk meminta bagaimana anak keturunan dari Raja Silang itu berusaha tampil kembali, berusaha bangkit kembali. Karena telah terjadi di Tamiang itu banyak yang membuat citra Raja Silang ini tercoreng. Raja Silang dianggap sepanjang tangan Belanda. Raja Silang dianggap bersekutu Belanda. Sampai dia menangis menceritakan kepada saya untuk kita sama-sama berjuang. Menginformasikan kepada masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat bagaimana eksistensi Raja Silang pada masa itu. Saya cuma terdiam. Saya cuma berpikir bagaimana ini bisa terjadi. Ini salah siapa? Ini bukan salah siapa-siapa.